Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anak Ladipa Darwadi dengan NIM 230110120140167. Saya dari kelas praktikum Ilmu Pemulihan Ternak D. Kali ini saya ingin membahas tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari hasil data praktikum yang saya dapatkan. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang heritabilitas, di mana heritabilitas dapat dilambangkan dengan H kuadrat. Heritabilitas sendiri merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik dalam suatu populasi biologis. Heritabilitas memiliki rentang nilai yaitu 0 sampai dengan 1. Berdasarkan data hasil praktikum, didapatkan perhitungan data nilai heritabilitas pada bobot lahir satu sapi Bali sebesar 0,25 dan bobot sapi satu sapi Bali sebesar 0,16. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir satu sapi Bali dan bobot sapi satu sapi Bali termasuk dalam rentang nilai heritabilitas yang sedang, karena nilai heritabilitas berada di antara 0,10 sampai dengan 0,30 dan nilai tersebut berada dalam rentang standar nilai heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Karakter yang beragam dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang menurun serta faktor genetik yang meningkat. Besar dan kecilnya suatu nilai heritabilitas dipengaruhi oleh tinggi korelasi ragam fenotip dan ragam genetik yang dimiliki ternak itu sendiri. Lalu kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu tentang korelasi genetik, di mana korelasi genetik dapat dilambangkan dengan Rg. Korelasi genetik sendiri merupakan hubungan antar satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik, atau dapat dikatakan juga suatu nilai yang menentukan keeratan antar satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik disebabkan oleh adanya ekspresi gen, antara lain satu gen mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan banyak sifat, dan banyak gen mengekspresikan satu sifat. Korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor genetik atau bisa disebut dengan pleiotropy, di mana korelasi genetik memiliki rentang nilai yaitu -1 sampai dengan +1. Berdasarkan data hasil praktikum, didapatkan perhitungan data nilai korelasi genetik pada bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 sapi Bali sebesar 0,93. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik termasuk dalam rentang nilai tinggi yaitu positif, dan nilai tersebut berada dalam rentang standar korelasi genetik yaitu -1 sampai dengan +1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara bobot lahir dan bobot sapi dari sapi Bali sendiri. Tinggi atau rendahnya nilai korelasi genetik disebabkan oleh ketidaksesuaian data yang diperoleh, serta juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Nilai korelasi genetik yang dipengaruhi oleh faktor internal dapat dipengaruhi oleh gen, sedangkan pada nilai korelasi genetik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dapat dipengaruhi dari jumlah data yang diambil dan adanya keragaman yang berbeda. Lalu kita masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Metode repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas memiliki nilai rentang yaitu 0 sampai dengan 1. Berdasarkan data hasil praktikum, didapatkan perhitungan data nilai repeatabilitas pada repeatabilitas antar kelas sebesar -0,32 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar -0,46. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas berada di luar rentang atau tidak masuk pada rentang nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang diturunkan kepada keturunannya, serta dapat adanya faktor lingkungan yang juga berpengaruh terhadap nilai suatu repeatabilitas itu sendiri. Tinggi nilai repeatabilitas menunjukkan bahwa kemampuan ternak tersebut dapat mengulangi produksi berikutnya lebih baik. Sedangkan sebaliknya juga, jika nilai repeatabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan ternak tersebut untuk mengulangi produksi berikutnya yaitu lebih rendah. Jadi di kesimpulan kali ini dapat kita simpulkan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa
nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 sapi Bali sebesar 0,25 dan bobot sapi 1 sapi Bali sebesar 0,16. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir 1 sapi Bali dan bobot sapi 1 sapi Bali termasuk dalam rentang nilai heritabilitas yang sedang, dan nilai tersebut berada dalam rentang standar heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Pada nilai korelasi genetik, bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 sapi Bali sebesar 0,93. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik termasuk dalam rentang nilai tinggi yaitu nilai positif, dan nilai tersebut berada dalam rentang standar korelasi genetik yaitu di rentang min 1 sampai dengan plus 1. Sedangkan nilai repeatabilitas pada repeatabilitas antar kelas sebesar min 0,32 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar min 0,46. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas berada di luar rentang atau tidak masuk pada rentang nilai repeatabilitas, karena nilai repeatabilitas memiliki rentang yaitu 0 sampai dengan 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.